Sebagian besar dari kita tentu familiar dengan pil putih kecil ini, paracetamol. Ini sering menjadi andalan pertama saat rasa sakit atau demam menyerang. Dari sakit kepala hingga nyeri otot, sakit gigi hingga nyeri haid, paracetamol adalah nama yang umum di rumah tangga, memberikan kelegaan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Tapi seberapa banyak yang sebenarnya kita ketahui tentang obat yang banyak digunakan ini? Dalam panduan ini, kita akan menjelajahi mekanisme, manfaat, potensi efek samping, dan pertimbangan keamanan pentingnya. Ingat, meskipun paracetamol tersedia secara bebas, penting untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Memahami penggunaan yang tepat adalah kunci untuk memaksimalkan manfaatnya, sekaligus meminimalkan potensi risikonya. Jadi, mari kita memulai perjalanan untuk memahami salah satu obat yang paling umum digunakan di dunia. Paracetamol, juga dikenal sebagai acetaminophen, adalah pereda nyeri dan penurun demam bebas yang banyak digunakan. Itu termasuk dalam kelas obat yang disebut analgesik, yang merupakan pereda nyeri, dan antipiretik, yang merupakan penurun demam. Paracetamol tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk tablet, kapsul, cairan, dan supositoria, sehingga cocok untuk orang-orang dari segala usia. Ini terutama digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang, termasuk sakit kepala, migrain, sakit gigi, nyeri otot, sakit punggung, dan nyeri haid. Ini juga efektif dalam mengurangi demam yang terkait dengan flu biasa, flu, dan penyakit lainnya. Tidak seperti beberapa pereda nyeri lainnya, paracetamol tidak diklasifikasikan sebagai obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID. Ini berarti tidak mengurangi peradangan di tubuh. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda jika Anda memiliki kekhawatiran atau kondisi kesehatan yang mendasarinya. Sementara mekanisme pasti bagaimana paracetamol memberikan efeknya belum sepenuhnya dipahami, para ilmuwan percaya bahwa itu bekerja terutama di sistem saraf pusat. Diperkirakan menghambat produksi prostaglandin, bahan kimia dalam tubuh yang terlibat dalam transmisi sinyal nyeri dan pengaturan suhu tubuh. Bayangkan tubuh Anda sebagai jaringan jalur komunikasi yang kompleks. Prostaglandin bertindak seperti amplifier, meningkatkan sinyal rasa sakit ini dan membuat Anda lebih sadar akan ketidaknyamanan tersebut. Paracetamol masuk seperti teknisi yang terampil, mengganggu produksi prostaglandin ini. Dengan mengurangi jumlah amplifier ini, paracetamol membantu meredam sinyal rasa sakit, membuatnya kurang intens dan terlihat oleh otak Anda. Demikian pula, paracetamol membantu mengurangi demam dengan memengaruhi hipotalamus, area otak yang bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh. Paracetamol menonjol sebagai pilihan populer untuk menghilangkan rasa sakit dan demam karena banyak keuntungannya. Salah satu manfaat utamanya adalah sifatnya yang lembut di perut. Tidak seperti beberapa pereda nyeri lainnya, yang dapat mengiritasi lapisan perut dan berpotensi menyebabkan maag, paracetamol umumnya dapat ditoleransi dengan baik, bahkan oleh mereka yang memiliki perut sensitif. Keuntungan lain dari paracetamol adalah ketersediaannya tanpa resep dokter. Aksesibilitas ini menjadikannya solusi yang mudah tersedia untuk mengelola sakit, nyeri, dan demam sehari-hari. Selanjutnya, paracetamol umumnya aman untuk kebanyakan orang bila digunakan sesuai petunjuk. Riwayat penggunaan yang panjang dan profil keamanan yang mapan menjadikannya pilihan terpercaya untuk orang dewasa dan anak-anak. Namun, selalu bijaksana untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker Anda untuk memastikan tidak ada potensi interaksi dengan obat khusus Anda. Menggunakan paracetamol secara aman dan efektif. Menggunakan paracetamol secara aman dan efektif bergantung pada kepatuhan terhadap pedoman dosis yang dianjurkan. Untuk orang dewasa dan remaja dengan berat badan 50 kg atau lebih, dosis tipikal adalah 500 mg setiap 4 hingga 6 jam, sesuai kebutuhan. Sangat penting untuk tidak melebihi dosis harian maksimum 4000 mg atau 4 gram dalam periode 24 jam. Untuk anak-anak, dosis ditentukan berdasarkan berat badan mereka. Penting untuk menggunakan alat ukur yang disertakan dengan obat atau berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk memastikan dosis yang akurat. Selalu periksa label produk untuk petunjuk dosis khusus dan konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Dosis yang akurat sangat penting untuk memaksimalkan manfaat paracetamol, sekaligus meminimalkan risiko potensi efek samping.
Mengenali dan mengelola risiko. Meskipun umumnya aman bila digunakan sesuai petunjuk, parasetamol dapat menyebabkan efek samping pada beberapa individu. Efek samping yang paling umum biasanya ringan dan mungkin termasuk mual, sakit perut, dan kehilangan nafsu makan. Dalam kasus yang jarang terjadi, parasetamol dapat menyebabkan efek samping yang lebih serius, seperti reaksi alergi. Gejala reaksi alergi mungkin termasuk ruam kulit, gatal, gatal-gatal, pembengkakan pada wajah, lidah, atau tenggorokan, kesulitan bernapas, atau mengih. Jika Anda mengalami salah satu dari gejala ini, hentikan penggunaan parasetamol dan segera cari pertolongan medis. Overdosis parasetamol dapat menyebabkan kerusakan hati yang parah, yang bisa berakibat fatal. Jika Anda mencurigai overdosis, segera cari pertolongan medis darurat. Memilih pereda nyeri yang tepat. Dalam hal mengelola rasa sakit dan demam, parasetamol dan ibuprofen adalah dua pilihan obat bebas yang umum digunakan. Meskipun kedua obat tersebut dapat secara efektif mengurangi demam dan meredakan nyeri, keduanya bekerja melalui mekanisme yang berbeda dan memiliki keuntungan dan kerugian yang berbeda. Parasetamol terutama menargetkan sistem saraf pusat, mengurangi produksi prostaglandin, bahan kimia yang memberi sinyal rasa sakit dan peradangan. Ibuprofen, di sisi lain, adalah obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan mengurangi peradangan di tempat nyeri. Parasetamol umumnya dianggap lebih lembut di perut daripada ibuprofen, menjadikannya pilihan yang lebih disukai untuk individu dengan riwayat sakit MAC atau gastritis. Ibuprofen, sebagai NSAID, dapat mengiritasi lapisan perut dan meningkatkan risiko pendarahan gastrointestinal, terutama dengan penggunaan jangka panjang. Pertimbangan lain adalah kesesuaian mereka untuk kondisi tertentu. Ibuprofen mungkin menjadi pilihan yang lebih baik untuk kondisi di mana peradangan merupakan faktor utama, seperti nyeri haid, keseleo otot, atau radang sendi. Apa yang perlu Anda ketahui? Parasetamol umumnya dianggap aman untuk digunakan selama kehamilan dan menyusui bila diminum sesuai petunjuk. Ini sering menjadi pereda nyeri dan penurun demam pilihan untuk wanita hamil karena risikonya yang rendah terhadap efek buruk pada bayi yang sedang berkembang. Namun, selalu penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum minum obat apapun selama kehamilan, termasuk parasetamol. Studi telah menunjukkan bahwa parasetamol melewati plasenta dan masuk ke ASI, tetapi jumlahnya umumnya dianggap terlalu kecil untuk membahayakan bayi. Jika Anda sedang hamil atau menyusui dan mengalami rasa sakit atau demam, bicaralah dengan dokter Anda tentang cara teraman dan paling efektif untuk mengelola gejala Anda. Mereka dapat membantu Anda mempertimbangkan manfaat dan risiko penggunaan parasetamol, dan merekomendasikan dosis dan durasi pengobatan yang tepat. Selalu lebih baik untuk berhati-hati dan mencari nasihat medis yang dipersonalisasi dari penyedia layanan kesehatan Anda. Memastikan pereda nyeri yang aman dan efektif. Parasetamol adalah obat yang berharga bila digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai petunjuk. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat memaksimalkan manfaatnya sekaligus meminimalkan potensi risikonya. Selalu baca dan ikuti petunjuk pada label produk dengan cermat. Minum parasetamol hanya sesuai arahan dokter atau apoteker Anda. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan atau frekuensi pemberian. Gunakan alat ukur yang disertakan dengan formulasi cair untuk memastikan dosis yang akurat, terutama untuk anak-anak. Hindari konsumsi alkohol saat mengonsumsi parasetamol, karena dapat meningkatkan risiko kerusakan hati. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda jika Anda memiliki kekhawatiran atau pertanyaan tentang penggunaan parasetamol.